Melihat panggilan telepon dari Charlie Wade, seketika keletihan Helena menghilang. Memegang ponsel di kedua tangannya, ia dengan gembira memberitahu sang permaisuri, "Nenek, Tuan Wade menelepon. Aku akan menjawabnya." Tanpa menunggu reaksi permaisuri, Helena segera bangkit dan bergegas kembali ke kamarnya. Permaisuri menatap punggung cucunya yang menjauh, menghela napas tak berdaya. Ia kemudian memandang keluar jendela dan bergumam, status keluarga kerajaan saat ini berada pada titik tertinggi sejak berdirinya monarki konstitusional, tetapi jumlah anggotanya juga terendah. Apakah benar ini seperti pepatah Timur kuno, satu hal bangkit sementara yang lain jatuh? Saat ia berbicara, kerutan di wajah wanita tua itu tampak semakin dalam. Beberapa saat kemudian, Helena berlari keluar dengan wajah berseri-seri dan berkata kepada permaisuri, "Nenek, Tuan Wade akan datang ke Nordik." "Benarkah?" tanya permaisuri dengan sedikit terkejut, "Kapan Tuan Wade datang? Untuk apa dia datang?" Helena berkata, "Tuan Wade akan tiba besok pagi waktu Aurus Hill, yang berarti malam ini waktu Nordik. Dia akan pergi ke rumah liburannya di Arktik lagi, mengatakan dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu." Permaisuri terkejut dan bertanya dengan ragu, "Tuan Wade biasanya sangat sibuk. Kenapa dia pergi ke Arktik lagi? Mungkinkah dia membawa gadis muda dari kunjungan terakhir? Apakah gadis itu kekasih kecilnya?" "Mana mungkin," Helena berkata tanpa ragu, "Tuan Wade sama sekali bukan orang seperti itu, dan lagi pula, sudah jelas bahwa dia dan gadis muda itu tidak mungkin memiliki hubungan seperti itu." Permaisuri tersenyum dan berkata, "Aku justru berharap dia orang seperti itu, sehingga bahkan jika dia berbagi kasih sayangnya secara merata, setidaknya kamu akan mendapatkan bagian." Helena menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Nenek, aku tidak bisa berlama-lama bicara denganmu. Tuan Wade membutuhkan 4 identitas hukum dan sejumlah kebutuhan sehari-hari. Aku harus segera mengurus semuanya." "4?" tanya permaisuri dengan terkejut, "Ketiga orang lainnya tidak semuanya perempuan, kan?" Helena mengangguk dan berkata, "Ya, mereka memang semua wanita." "Ini..." Permaisuri itu sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, "Apa yang terjadi?" "Tuan Wade membawa 3 wanita ke daerah kutub untuk berlibur." Helena berkata, "Ini tidak seburuk yang nenek pikirkan. Tuan Wade bilang dia akan mengasingkan diri di daerah kutub." "Mengasingkan diri?" Permaisuri itu tak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa maksud mengasingkan diri?" Helena berkata, "Itu berarti mengisolasi diri dan fokus pada penelitian sesuatu." Permaisuri itu terkekeh, "Apa itu masih perlu dipertanyakan? Itu pasti tentang mengisolasi diri dan meneliti beberapa hal yang tidak pantas bersama ketiga wanita itu." Helena menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Tuan Wade bukan orang seperti itu. Nenek, nenek istirahat saja dulu. Aku akan membuat pengaturan." Helena secara alami sangat mempercayai karakter Charlie Wade. Dia tahu bahwa ia telah mencoba menarik hati Charlie berkali-kali tetapi gagal, yang membuktikan bahwa Charlie jelas bukan pria yang mudah tergoda. Meskipun ia membawa 3 wanita bersamanya kali ini, Helena percaya bahwa Charlie pasti memiliki alasan pentingnya sendiri. Pagi berikutnya, waktu Aurus Hill, sebuah pesawat kargo milik Nordic Airlines mendarat dengan selamat di Bandara Aurus Hill. Meskipun pesawat ini milik Nordic Airlines, ia menjalankan misi khusus yang ditugaskan oleh keluarga kerajaan Nordik. Di permukaan, pesawat ini melakukan misi mengangkut kargo berharga, tetapi pada kenyataannya, pesawat itu datang untuk menjemput Charlie Wade, Maria Lynn, Yun Ruge, dan Song Ruyu, dan membawa mereka ke Nordik. Charlie menyuruh Orvel mengendarai minivan sederhana dari Chem Elise's Hot Spring Hotel. Bersama dengan Yun Ruge dan Song Ruyu, mereka meninggalkan hotel dan langsung menuju Bandara Aurus Hill. Maria Lynn tidak meminta Charlie untuk menjemputnya di Zijin Villa, sebaliknya, ia meminta pelayan Qiu Yingshan untuk mengantarnya langsung ke bandara. Maria Lynn merasa bahwa baik Chem Elise's Hot Spring Hotel maupun bandara berada di pinggiran kota, letaknya tidak terlalu jauh, dan meminta Charlie kembali ke Zijin Villa di pusat kota hanya akan memakan waktu lebih lama. Berkat bantuan Sun Zidong dalam membuat pengaturan, bandara telah memberikan lampu hijau penuh. Tak satu pun mobil Charlie maupun Maria Lynn melalui pemeriksaan keamanan atau bea cukai saat memasuki Bandara Aurus Hill, sehingga tidak meninggalkan catatan resmi apapun. Di gerbang yang jauh, di tempat terpencil,
pesawat berlogo khas Nordik itu berdiri dalam kegelapan. Meskipun terdaftar sebagai pesawat penumpang, di atas tidak dirancang sebagai ruang kargo, sebaliknya, kabin penumpang standar dengan 20 kursi telah disiapkan secara khusus. Pesawat ini tidak memiliki awak layanan penerbangan biasa, selain dari 2 pilot, awak kabin seluruhnya terdiri dari pelayan dan staf kerajaan. Para pilot bahkan tidak berkesempatan melihat penumpang mereka. Kokpit tertutup rapat oleh tirai, dijaga oleh personel kerajaan. Semua anggota kru diminta untuk tetap berada di kokpit, dilarang meninggalkan atau melihat keluar. Mobil Charlie dan Maria Lynn tiba silih berganti. Setelah Charlie keluar dari kursi penumpang, Yun Ruge dan Song Ruyu yang duduk di belakang juga ikut keluar. Mobil Maria Lynn tiba tak lama setelah itu. Tuan dan Nyonya Qiu Yingshan menemani Maria Lynn ke bandara. Setelah turun, mereka dengan hormat mengikuti Maria Lynn menuju Charlie. Yun Ruge, melihat Maria Lynn lagi, membungkuk hormat dan berkata, "Kita bertemu lagi, Nona Maria." Maria Lynn tersenyum tipis dan membalas sapaan itu, lalu menatap Song Ruyu di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini pasti Nona Song." Song Ruyu menatap Maria Lynn, agak tertegun. Keluarganya pada awalnya adalah pelengkap dari keluarga Wu, jadi dia mengetahui beberapa rahasia tingkat tinggi dari Warriors dan dia tahu sejak kecil bahwa Warriors dan telah mencari seorang gadis bernama Maria Lynn selama ratusan tahun tanpa hasil. Maria Lynn, ini seperti sosok legendaris, membuatnya membayangkan ia adalah wanita yang sangat luar biasa. Tetapi dia tidak pernah menduga bahwa Maria Lynn akan begitu muda, bahkan tampak seperti remaja di bawah umur, dengan wajah cantik dan kepolosan muda. Menekan keterkejutannya, dia dengan hormat berkata, "Salam, Senior Maria. Saya sudah lama mengagumi nama Anda, dan hari ini saya akhirnya berkesempatan bertemu langsung." Maria Lynn menutup mulutnya dan tersenyum, berkata, "Nona Song, kamu tidak perlu terlalu sopan, panggil saja aku Xia Lin." Kepala pelayan kerajaan sudah mengenali Charlie Wade sebelumnya. Awalnya, melihat Charlie didampingi oleh 3 wanita cantik yang menakjubkan dengan gaya sangat berbeda, ia berspekulasi tentang hubungan antara Charlie dan mereka, tetapi ia tidak bisa memahaminya. Jadi, setelah para wanita selesai berbasa-basi, ia melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wade. Yang Mulia Permaisuri telah memerintahkan saya untuk datang ke Tiongkok menjemput Anda dan ketiga tamu terhormat lainnya dalam perjalanan ke Nordik. Hari ini, semua staf layanan di kabin terdiri dari personel kerajaan. Kami akan terbang langsung dari Aorus Hill ke kota Aosu. Sesampai di kota Aosu, iring-iringan mobil akan mengawal kalian berempat langsung ke Arktik. Yang Mulia Ratu akan menunggu Anda di villa resortnya di Arktik." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Helena sudah pergi ke Arktik, bukankah dia sibuk akhir-akhir ini?" Kepala pelayan dengan hormat menjawab, "Melapor kepada Tuan Wade, Yang Mulia Ratu juga perlu istirahat sejenak. Karena Anda akan pergi ke Arktik, jika Anda tidak keberatan, beliau dapat bertindak sebagai pemandu Anda." Charlie sedikit terkejut, tidak menduga Helena juga akan pergi ke Arktik. Namun, Charlie tidak terlalu keberatan, karena Helena telah menyaksikan metodenya di Gunung Yeling, dan ia tidak memiliki banyak rahasia darinya. Karena Helena ingin tinggal di Arktik, ia akan membiarkannya. Bagaimanapun juga, Helena adalah tuan rumah yang sebenarnya. Maka, ia tersenyum dan berkata kepada kepala pelayan, "Kalau begitu kalian semua mengalami kesulitan dalam perjalanan ini." Kepala pelayan dengan rendah hati menjawab, "Tuan Wade, Anda terlalu baik. Ini adalah tugas kami. Sudah hampir waktunya. Haruskah kita segera naik?" Charlie mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan dan Nyonya Qiu Yingshan, melambai pada Orvel, dan kemudian berkata kepada kepala pelayan, "Ayo kita berangkat."